Iya, shalom adik-adik kelas 7 SMPS Kalvari. Hari ini kita belajar dari buku yang disusun oleh Sardiman, Endang, Musinaton, Dian, Respati Suryo ya. Itu tampilannya seperti ini. Kalian pasti sudah masing-masing pegang ya. Dan ini penerbitnya adalah Platinum. Nah, kita langsung aja di bab 1. Nah, kenapa Mister langsung di bab 1? Karena pertemuan kemarin Mister sudah jelaskan sedikit ya, walaupun kita terhalangi karena jaringan di Google Meet. Nah, hari ini Mister akan bahas tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini ada gambaran potensi besar laut Indonesia. Kenapa potensi laut besar laut Indonesia itu sangat tinggi sekali? Memiliki potensi besar karena Indonesia itu merupakan negara yang mempunyai luas wilayah lautnya itu sangat tinggi ketimbang negara-negara yang lain yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, kita akan lihat nih apa sih yang akan kita pelajari atau tujuan yang kita akan pelajari di bab ini. Pertama itu kita akan mampu menjelaskan tentang pengertian ruang, interaksi antar ruang dan faktor pendorongnya. Nah, kalian nanti bisa lihat di catatan kalian yang ada di situ di halaman 3 ya di buku paket. Kedua itu menjelaskan lokasi melalui peta. Ketiga menjelaskan letak dan luas Indonesia. Keempat menjelaskan kondisi alam dan distribusinya seperti apa. Terus menjelaskan dinamika kependudukan Indonesia, mengidentifikasi potensi kemaritiman. Nah, ini kemaritiman ini yang bicara tentang luas laut Indonesia ya. Terus selanjutnya mengidentifikasi perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sekarang dari bab ini ada beberapa hal yang kita pelajari ya. Apa sih yang kita akan pelajari? Pertama itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kedua, kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar keadaan alam Indonesia. Terus dinamika kependudukan Indonesia. Terakhir, potensi kemaritiman ya Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, kita akan lihat nih pengertian ruang. Nah, pasti teman-teman sudah baca ya. Saya berharap adik-adik semua sudah baca. Silakan buka di halaman nomor 4. Ini Mister akan rangkum sedemikian rupa. Jadi Mister tidak akan jelaskan semua yang ada di buku di sini, tapi akan jelaskan sedikit pengertian dari ruang. Nah, di sini ruang adalah tempat keberadaan manusia yang bersifat fisik ataupun yang bersifat hubungan-hubungan sosial serta memiliki perbedaan dan persamaan aspek kehidupan yang ada dalam ruang tersebut. Nah, ruang terdiri atas ruang fisik dan ruang sosial. Prinsipnya adalah intinya adalah ruang itu adalah tempat yang memberikan manusia hidup karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk hidup. Jadi di mana ada kehidupan pasti di situ ada unsur-unsur yang mereka perlukan seperti bahan pangan, makan minum mereka dan kebutuhan-kebutuhan lain tentunya itu akan tercukupi di tempat tersebut atau di ruang tersebut. Nah, beberapa hari lalu Mister juga sudah minta kalian untuk tulis tugas dan puji Tuhan adik-adik semua sudah kumpul tugasnya, tapi memang ada beberapa yang belum ya. Mungkin kendala di cara mengirim tugas di Google Class ya. Kalau tidak ngerti silakan konsultasi dengan teman-teman yang lain. Ada 2 orang ya. Nanti tolong dicek di classroom ya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Faktor pertama itu karena adanya kebutuhan ya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Di sini ada gambar wilayah A dan wilayah B. Wilayah A itu penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil beras. Otomatis wilayah A yang ini yang Mister arahkan ini, wilayah A itu dia sangat minim dengan beras. Bagaimana dia bisa mendapatkan beras? Dia harus berinteraksi atau membangun komunikasi atau membangun kerjasama atau berhubungan langsung dengan wilayah B yang adalah penghasil beras. Begitu juga sebaliknya, wilayah B tidak menghasilkan sayur, otomatis dia juga harus berinteraksi
atau melakukan hubungan kerjasama dengan wilayah A. Nah, di sini ada yang namanya interaksi. Ada hubungan timbal balik yang tentunya itu saling menguntungkan. Ini faktor pertama ya, karena adanya saling membutuhkan. Kedua, di sini ada bagan, wilayah Y itu penghasil beras. Sedangkan wilayah X itu tidak ada penghasilannya. Nah, di sini ada wilayah Z itu penghasil sayuran. Nah, untuk mendapat wilayah Y itu penghasil beras, bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan atau dia bisa mendapatkan sayur? Dia itu harus berinteraksi dengan wilayah X. Lanjut, seterusnya dia akan berinteraksi dengan wilayah Z. Jadi ada penghubung ya, penghubung antara wilayah Y dan wilayah Z. Nah, ini menjadi satu keuntungan besar buat wilayah X. Meskipun dia tidak punya sayur, dia tidak punya beras, tapi karena daerahnya ini merupakan daerah tempat pertemuan atau jalur-jalur perdagangan, dia mendapat satu keuntungan yang besar ya di sini. Keuntungan yang besar karena dari antara wilayah Y dan wilayah Z itu bertemunya di sini. Jadi saling interaksi antara wilayah Y, X dan Z. Dan ini juga merupakan satu keuntungan. Jadi faktor kedua itu adanya salah satu hubungan kerja yang itu dimana juga saling menguntungkan ya. Terus yang ketiga, ini ada faktor yang ketiga. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah gambar jalan raya terus ada angkot. Nah, ini bicara tentang transportasi. Nah, terbentuknya interaksi antar ruang, antar ruang A dengan ruang B atau tempat A dengan tempat B, kota A dengan kota B, itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya jalan raya atau transportasi. Nah, penting sekali adanya transportasi untuk mendukung atau menunjang terbangunnya atau terbentuknya interaksi antar ruang. Itu ya tiga faktor ya. Iya, selanjutnya interaksi antar ruang. Nah, kalau kalian lihat di sini, silakan buka di halaman 6. Nah, di situ interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih pengertian interaksi antar ruang? Nanti adik-adik semua, kalian semua bisa baca halaman 6. Ini Mister sudah rangkum sedemikian rupa sehingga Mister tidak perlu menjelaskan semuanya karena kita terbatas dengan waktu. Karena semakin lama kalian nonton videonya pasti sangat menguras paket data kalian ya. Kasihan juga orang tua. Kalian tetap doakan orang tua supaya orang tua tetap sehat, bisa bekerja dan bisa mendapatkan berkat untuk bisa beli paket, beli kebutuhan lain dan juga bayar uang sekolah yang saat ini sementara kalian jalankan. Nah, di sini ada interaksi antar ruang. Apa sih itu pengertian interaksi antar ruang? Nah, pengertian interaksi antar ruang itu merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahan dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Nah, tentunya itu pasti akan saling menguntungkan. Nah, wilayah-wilayah yang saling berinteraksi itu akan membentuk satu lingkaran yang disebut dengan zona interaksi. Nah, jadi wilayah-wilayah yang saling membutuhkan itu dia akan berbentuk lingkaran ya, yang disebut dengan zona interaksi. Nah, urutan zona interaksi menurut Erwin Tarto dari pusat ke arah lingkungan-lingkungan di luar dari pusat itu adalah pertama itu. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nanti Karen atau Mary, Elizabeth dan Lydia dan teman-teman yang lain silakan lihat ya di halaman nomor 6. Itu ada gambarnya itu. Perhatikan ya. Yang pertama, pusat paling pertama itu adalah pusat kegiatan kota atau city. Jadi kota itu merupakan center atau pusat utama terbangunnya interaksi antar ruang. Di sini sumber segala banyak hal itu ada di pusat ini. Dari sinilah nanti dia akan bergerak tempat tinggal para pengelaju.
yaitu suburban. Nah, suburban ini bicara tentang wilayah di mana tempat tinggalnya itu para pengelaju. Para pengelaju itu adalah orang-orang atau pengrajin-pengrajin yang itu menghasilkan produk-produk, yang menghasilkan atau yang memproduksi sesuatu yang itu nantinya akan dikirim atau ditransfer atau didistribusikan ke ruang-ruang atau kota-kota yang lain. Terus selanjutnya itu ada istilah suburban. Apa itu suburban? Suburban farming, ya. Itu wilayah peralihan dari kota dengan desa. Jadi dia semacam jembatan lah, jembatan penghubung dari kota A ke kota C. Dia boleh dikatakan masuk di kota B. Jadi dia tuh wilayah penghubung. Jadi tempat daerah persinggahan, ya, sama seperti yang tadi itu Mister jelaskan yang faktor kedua, ya. Jadi dia seperti daerah persinggahan perdagangan. Jadi dia tempat-tempat yang strategis. Selanjutnya itu ada yang keempat. Ini yang keempat ini yaitu urban farming, yaitu wilayah terluar dari kota. Jadi ini sudah jauh dari kota, ya. Tadi ada penghubung, ada daerah terluar. Nah, selanjutnya itu ada rural urban farming. Apa itu rural urban farming? Yaitu wilayah dengan penggunaan lahan campuran. Nah, di sini sudah mulai masuk di desa, ya, masuk di desa. Dan yang terakhir itu adalah rural, yaitu wilayah perdesaan. Jadi ini sudah mulai sangat-sangat paling ujung, ya, udik. Yang biru ini sudah masuk yang paling udik dari desa. Nah, antara kota, wilayah-wilayah tempat tinggal orang-orang yang pengrajin-pengrajin ini dan juga daerah penghubung, daerah-daerah di luar kota, bahkan sampai di pedesaan, ini membangun satu interaksi, ya. Interaksi di mana supaya perekonomian, supaya kebutuhan-kebutuhan manusia itu tercukupi. Apa yang tidak ada di kota, ya, apa yang tidak ada di kota itu akan dicukupkan dari pedesaan. Nah, Mister itu ingat ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 14 yang mengatakan demikian. Nanti kalian bisa baca, ya. Ingat 2 Korintus 8 ayat 14. Hendaklah kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, supaya kelebihan mereka mencukupkan kekuranganmu. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Nah, artinya bahwa kita itu saling membutuhkan. Di kota membutuhkan suplai bahan pokok dari desa. Dan itu ada step by stepnya, ada tahap-tahapnya. Jadi tidak langsung, ya, sehingga tidak heran kalau di kampung itu harga barang-barang dalam hal ini sayur-sayuran lebih murah ketimbang yang ada di kota, seperti itu, ya. Karena dikirim, ya, diproses. Itu semua terjadi dengan cepat karena adanya satu interaksi atau hubungan kerjasama yang tentunya itu saling menguntungkan. Ya, ini pengertian menurut R. bin Tarto. Oke, selanjutnya ada 3 faktor utama yang mendasari atau mempengaruhi timbulnya interaksi ke ruangan. Nah, yang pertama itu adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau saling berinteraksi yang kuat. Nah, di sini tanda panahnya seperti ini, ya. Wilayah A itu sangat minim, sangat berkelebihan di sumber daya X atau surplus. Itu bicara tentang berlebihan, ya, atau dia punya cukup banyak stok untuk sumber daya X-nya itu banyak. Tapi dia minus. Sumber daya Y-nya itu minus juga di sumber daya Z. Sedangkan wilayah C itu dia surplus di sumber daya X. Nah, bagaimana dia bisa menutupi ini? Dia harus berinteraksi dengan di sini kalau, ya, Mister ini koreksi, ya. Wilayah C itu minus, sumber daya Y-nya itu minus. Sumber daya Z-nya juga minus. Tapi sumber daya di sini ada kesalahan, ya, bentar. Mister coba perbaiki.
Bentar. Anak Tuhan itu kalau sabar itu pasti bersabar. Di sini Y. Terbalik ya. Nah, di sini Z. Kalau di sini Y. Kalau di sini X. Oke, nah sekarang Mister jelaskan ulang. Jadi wilayah A itu punya kelebihan di sumber daya X, tapi dia minus di bagian sumber daya Y dan Z. Sedangkan wilayah C itu dia sangat berkelebihan atau surplus di sumber daya Y. Nah, berbeda ya. Kalau di wilayah A dia surplusnya itu X, sumber daya X. Minusnya itu di sumber daya X dan Z. Sedangkan wilayah B dia surplusnya itu di sumber daya Z. Jadi antara tiga wilayah ini itu punya kelebihannya itu berbeda-beda dan kekurangannya juga berbeda-beda. Sehingga bagaimana bisa mereka itu kebutuhannya bisa mencukupi, maka dia wilayah A itu harus bekerja sama dengan wilayah B. Dan wilayah B juga bekerja sama dengan wilayah C. Wilayah C juga tidak menutup kemungkinan harus bekerja sama dengan wilayah A. Nah, di sini tanda panah ini yang ini menunjukkan bahwa wilayah A membutuhkan wilayah C. Tanda panah ini menunjukkan bahwa wilayah C membutuhkan wilayah A. Begitu juga dengan tanda panah ini, wilayah B membutuhkan wilayah C. Wilayah untuk tanda panah ini, wilayah C membutuhkan wilayah B. Ini juga sama. Tanda panah ini, wilayah B membutuhkan wilayah A. Tanda panah yang ini, wilayah A membutuhkan wilayah B. Artinya di antara tiga wilayah ini saling membutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa interaksi yang dilakukan oleh ketiga wilayah ini adalah interaksi yang kuat. Ya, seperti itu ya. Iya, selanjutnya kita akan lihat yang kedua, itu adanya kesempatan untuk berintervensi. Nah, tadi yang pertama itu faktor yang pertama adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi sehingga terbangunnya interaksi antar ruang. Tapi ini adanya kesempatan untuk berintervensi. Nah, di dalam sebuah interaksi antara satu wilayah yang satu dan wilayah yang lain, tentunya ada pasti itu intervensi yang mengakibatkan terjadinya kelonggaran atau tidak stabilnya interaksi antar wilayah yang satu dan wilayah yang lain. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, di gambar ini, wilayah A itu dia punya kelebihan di X ya, dia punya kelebihan di X, tapi dia punya kekurangan di Y. Tapi wilayah C itu sebaliknya, kalau dia di A itu yang lebih itu adalah X, bahkan di C X-nya itu sangat minus, sedangkan terbalik ya, sumber daya Y-nya itu lebih banyak. Nah, di kota B itu sumber daya X dan Y itu full, penuh, surplus, jadi berkelebihan, sehingga kebutuhan A dia kan membutuhkan minus di sumber daya Y ya. Sedangkan kalau wilayah C dia minus di sumber daya X, artinya dia membutuhkan sumber daya X supaya bisa terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan wilayah A dia harus membutuhkan sumber daya Y supaya kebutuhannya terpenuhi. Sehingga di sini wilayah B itu punya semuanya. Berkelebihan di sumber daya X, berkelebihan juga di sumber daya Y. Sehingga dia itu membangun komunikasi atau interaksi dengan wilayah C. Tanda panah ini menunjukkan interaksi dengan wilayah C. Sehingga wilayah B berinteraksi dengan wilayah A mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah A. Dalam hal ini sumber daya Y. Begitu juga di sini dalam hal ini wilayah X. Maksud saya sumber daya X. Nah, artinya bahwa tanda panah ini menunjukkan bahwa kebutuhan A itu disuplai atau didukung atau dipenuhi oleh wilayah disuplai oleh wilayah C. Ini maksudnya ini ya, Mister keliru ya, minta maaf. Mister perbaiki dulu. Ini yang seharusnya ini C. Minta maaf ya.
Ini C, sedangkan di sini adalah B. Ini yang benar. Oke. Nah, jadi ini artinya bahwa kebutuhan A itu disuplai oleh wilayah C, sedangkan kebutuhan B disuplai oleh kebutuhan C juga. Nah, ketika kebutuhan ini terpenuhi dari wilayah C, kebutuhan wilayah B terpenuhi dari wilayah C, maka interaksi antara wilayah A dan wilayah B itu tidak bisa terjalin. Nah, inilah terjadinya intervensi. Nah, wilayah C ini mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Karena ada intervensi dari wilayah C, ada pengaruh atau ada dorongan dari wilayah C. Coba lihat sini tanda panahnya titik-titik, itu artinya bahwa interaksi antara wilayah A dan wilayah B itu tidak maksimal. Kenapa? Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dari wilayah C, sehingga hubungan antara wilayah A dan wilayah B itu tidak begitu baik karena ada intervensi dari wilayah C. Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan Mister tadi bahwa adanya kesempatan untuk berintervensi ini mengakibatkan bahwa antara wilayah A dan wilayah B dapat disimpulkan bahwa interaksi yang terjadi di sini adalah interaksi yang ini, interaksi yang lemah. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya seperti ini juga sama. Wilayah A dia itu surplus di sumber daya X. Artinya lebih. Sedangkan di sini minus di sumber daya X. Tetapi memiliki sumber daya Z sebagai sumber daya alternatif. Nah, artinya bahwa sewaktu sumber daya alternatif ini menjadi intervensi untuk wilayah B berinteraksi dengan wilayah A, memang sebenarnya dia itu minus ya. Memang sebenarnya dia itu kurang di wilayah di sumber daya X. Sedangkan yang banyak sebenarnya di wilayah A. Kalau tidak punya cadangan ya, kita coba hapus cadangannya, maka otomatis wilayah B akan mencari kebutuhan tambahan dari wilayah A. Tapi karena ada sumber daya Z sebagai sumber daya alternatif atau pengganti, maka wilayah B tidak lagi membangun komunikasi yang lancar dengan wilayah A karena sudah ada sumber daya Z sebagai sumber daya alternatif atau sumber daya pengganti. Sehingga di sini ada logo atau lambang tanda panah titik-titik. Itu menunjukkan bahwa adanya sumber daya Z itu sebagai sumber yang disebut sini sebagai intervensi atau penghalang untuk wilayah B berinteraksi dengan wilayah A. Nah, di sini dapat dikatakan disimpulkan bahwa interaksi ini termasuk kategori interaksi yang lemah. Oke, seperti itu penjelasannya. Nah, yang ketiga, ini menarik nih. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, ini berbicara tentang transportasi. Nah, di sini Mister sudah kasih kalian gambar transportasi dan ada kendaraan-kendaraannya. Nah, apabila adanya transportasi, maka proses interaksi antara kota A dengan kota B, satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu pasti akan terbangun. Sehingga komunitas-komunitas yang ada di sana bisa saling membutuhkan. Nah, itu kalian bisa ikuti ya di halaman nomor 8, yaitu adanya kemudahan transfer dan pemindahan dalam ruang. Dalam suatu interaksi, waktu, biaya, serta peraturan menjadi hal yang sangat penting dalam pendapatan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Manusia akan memikirkan bagaimana caranya agar dalam mendapatkan barang atau jasa tersebut hanya memerlukan biaya dan waktu yang minimal mungkin. Kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, baik manusia, informasi, ataupun barang sangat bergantung dengan faktor jarak, biaya angkut atau transportasi. Nah, semakin mudah transferabilitas, maka akan semakin besar arus komoditas atau barang dan jasa. Jadi, kalau jalannya itu bagus, ada akses masuk ke kota yang dari
ini tadi ya, kalau kalian perhatikan tadi Mister kembali. Nah ini ya, akses bentar. Nah ini, kalau ada akses menuju ke kota, dari kota ke desa, maka itu proses pengiriman barang dan jasa atau sesuatu yang bisa di transfer itu akan mempermudah arus balik ya, semakin mempermudah komoditas barang dan jasa. Lancarnya itu terus lancar ya. Jadi transportasi ini memang sangat perlu sekali ya, sangat perlu sekali untuk menunjang perekonomian di suatu tempat, dari kota A dan ke kota B. Seperti itu ya. Itu faktor-faktor ya. Yang pertama tadi, coba ingat, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi karena adanya pengaruh dari wilayah yang lain. Ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, ketiga faktor inilah yang membangun atau membentuk suatu interaksi. Ya, tapi bayangkan kalau tidak ada jalan, bagaimana mungkin orang di kota bisa berinteraksi dengan orang di desa? Karena tidak ada transportasi. Kalau kalian ke Papua, kalian bisa lihat di sana itu transportasinya susah sekali. Makanya Jokowi ini dari tahun-tahun kemarin dia membangun jalan baik tol di laut dan banyak sekali tol-tol yang dia bangun. Supaya apa? Transportasi lancar, biaya murah, barang dan jasa bisa dikirim melalui darat. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya faktor-faktor ini. Oke. Nah, ini bonus nih wawasan sosial. Mister akan baca, nanti kalian bisa baca juga di halaman 9 ya. Wujud interaksi kota desa yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Nah, ini butuh transportasi nih. Kedua, pergerakan gagasan dan informasi terutama dari desa ke kota. Ketiga, adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah desa dan kota. Keempat, pergerakan manusia baik dalam bentuk bekerja, rekreasi, menuntut ilmu, ataupun keperluan-keperluan lainnya dari desa ke kota. Nah, ini ada tugas nih buat kalian. Tugas kedua ya, kemarin terima kasih buat adik-adik yang sudah kasih tugas pertama. Sekarang ada tugas kedua, nanti Mister akan kirim di classroom. Silakan dibaca. Nah, di situ adalah amatilah lingkungan di sekitar kalian, carilah wujud atau bentuk interaksi antar ruang yang terjadi di sekitar lingkungan kalian. Nah, apa saja faktor-faktor pendorong timbulnya interaksi antar ruang tersebut, ya. Silakan kalau bingung dengan soalnya, silakan chat Mister lewat classroom. Nah, setelah Mister jelaskan, pasti ada yang mau bertanya. Silakan bertanya ya. Kalian bisa baca dari halaman 3 sampai halaman 9. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita akan lanjut lagi tentang letak dan luas Indonesia. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.